Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama mulai Kamis kemarin menjadi pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di bidang makanan, minuman, serta produk-produk terkait yang sebelumnya dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. Apa alasannya dan kemudian bagaimana prosedurnya? Apakah MUI masih dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan staf ahli Menteri Agama Janejri M. Gafar yang telah hadir bersama kami di studio. Pak Janet, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Waalaikumsalam Pak Janet. Pak Janet, apa kemudian alasan berpindahnya otoritas sertifikasi halal ini dari MUI ke Kementerian Agama? Ya, tapi sebelum saya jawab, ini saya luruskan bukan berpindahnya. MUI tetap menjadi stakeholders utama. Oke. Ya, tetapi mengapa kemudian sekarang Kementerian Agama terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal? Ini kan berangkat filosofinya secara konstitusional, kan kita sama-sama ketahui bahwa kemerdekaan setiap warga negara dijamin kemerdekaannya, untuk tiap warga negara dijamin untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Ya, itu dasarnya, Pak, ya? Itu dasar utamanya. Oleh karena itu kemudian di sini negara hadir memberikan jaminan kepada setiap warga negara terkait dengan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Baik, Pak Janet, supaya kemudian masyarakat nggak bingung, Pak, ini peran dari MUI seperti apa sekarang dan kemudian peran dari BPJPH seperti apa sekarang? Ya, jadi begini, terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, negara hadir sekarang. Nah, untuk itu Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu diberi kewenangan sebagai regulator, sebagai administrator, sebagai fasilitator. Nah, khusus terkait dengan bagaimana penyelenggaraan ini dilaksanakan jaminan produk halal, maka setiap pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikat halal terhadap produk yang dia produksi, ini cukup mengajukan kepada BPJPH. Nah, BPJPH kemudian akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha. Jika permohonan ini lengkap, maka BPJPH akan meneruskan permohonan pelaku usaha ini kepada lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal inilah yang nanti akan bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk yang diajukan sertifikat halalnya oleh pelaku usaha. Semua ini di bawah Kementerian Agama berarti ya? Tidak. Kalau LPH ini bisa didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, didirikan oleh lembaga keagamaan yang berbadan hukum. Begitu. Nah, ketika ini di LPH sudah selesai, kembalikan kepada BPJPH untuk diverifikasi kelengkapan dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang dilakukan oleh LPH tadi. Jika lengkap, maka BPJPH itu menyerahkannya kepada Majelis Ulama Indonesia. Untuk apa? Untuk ditetapkan kehalalannya melalui proses sidang fatwa halal. Jadi MUI masih menjadi stakeholders utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini. Nah, setelah selesai prosesnya di MUI, dituangkan kehalalan produk itu jika halal, maka oleh MUI berdasarkan hasil sidang fatwa dituangkan dalam keputusan MUI. Keputusan MUI inilah yang kemudian disampaikan kepada BPJPH. Atas dasar keputusan MUI itulah kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Nah, inilah proses bisnis proses secara sederhana. Aturan ini juga berarti bahwa pada tanggal 17 Oktober kemarin ini berarti semua pelaku usaha wajib bersertifikasi halal di bidang makanan, begitu ya Pak ya? Ini artinya bagaimana? Produknya yang masuk
beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Berarti kalau misalnya ada yang belum mengurus, ini harus segera mengurus. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi terkait dengan kewajiban bersertifikat halal ini, Mas Egan, ini perlu kami sampaikan agar masyarakat mengetahui bahwa kewajiban bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan secara bertahap. Dan apabila kita mendasarkan pada peraturan Menteri Agama bahwa kewajiban bersertifikat halal ini dimulai penahapannya dari produk makanan dan minuman. Itu duluan, makanan dan minuman duluan. Nah, selain produk makanan dan minuman itu, nanti setelah tahapan produk makanan dan minuman ini selesai. Itu yang belum mengurus. Kalau yang sudah mengurus, yang kemarin lewat MUI tetap berlaku begitu? Jadi sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI sebelum peraturan Menteri Agama ini diundangkan, masih tetap berlaku. Nah, khusus untuk produk yang sudah bersertifikat halal, ini tidak berlaku ketentuan penahapan ini. Begitu. Nah, jadi ini harus dibedakan. Penahapan ini kan bagi produk yang benar-benar belum memiliki sertifikat sebelumnya. Nah, perlu saya jelaskan juga, Mas Egan, di sini supaya masyarakat tahu bahwa kewajiban bersertifikat halal ini kan diwajibkan untuk produk. Produk ini dibedakan menjadi barang dan jasa. Barang itu apa saja? Makanan, minuman, obat-obatan, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan. Barang gunaan itu ada barang gunaan yang dipakai, dimanfaatkan, dan digunakan. Kemudian jasa. Jasanya apa saja? Mulai dari penyembelihan, kemudian pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Nah, itulah yang wajib bersertifikat halal. Pak Janet, ini menyulitkan pelaku usaha tidak sih kalau kita bicara mengenai kepengurusannya? Baik itu dokumen, pengajuan kepada Kemenak, mungkin bisa diterangkan, Pak? Insya Allah tidak menyulitkan. Itu sangat sederhana, proses bisnis untuk layanan sertifikasi halal. Sebagaimana yang tadi di awal telah saya sampaikan, pelaku usaha yang akan mengurus sertifikasi halal terhadap produknya cukup ke BPJPH. Dari BPJPH ke LPH, selesai LPH ke MUI melalui BPJPH. Nah, dari MUI lakukan sidang fatwa halal, ditetapkan kehalalannya, tuangkan dalam keputusan, kemudian disampaikan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Jadi sangat sederhana. Biaya dan juga tarifnya apakah juga transparan, Pak Janet? Ya, tentu tujuannya Undang-Undang JPH ini dibentuk dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya mulai dari PP sampai dengan peraturan Menteri Agama kan tujuannya untuk lebih mewujudkan kepastian hukum, untuk mewujudkan transparansi, untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, oleh karena itulah maka di sini juga sudah ditetapkan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan tarif. Nah, terkait dengan tarif atau biaya sertifikasi halal, ini perlu saya sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal, ini ada semacam keberpihakan negara kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi di sini jangan kemudian khawatir memberatkan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Karena selain peraturan Menteri Keuangan sudah menetapkan biaya sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu hanya Rp100.000. Di dalam peraturan perundang-undangan JPH pun itu sudah diatur bahwa biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah melalui APBN, oleh pemerintah daerah melalui APBD, perusahaan, BUMD, BUMN, dan sebagainya. Terakhir, sanksi yang akan diberikan kalau misalnya memang belum diurus mengenai sertifikasi halal ini ada tidak, Pak?
Oh ya, kita tentu mengatur adanya sanksi. Ya. Ada sanksi pidana, ada sanksi yang bersifat administrasi. Baik. Nah, khusus untuk sanksi ini perlu diketahui baru akan dikenakan setelah masa penahapan ini selesai, jatuh tempo. Seperti misalnya produk makanan dan minuman, ini kan mulainya tanggal 17 Oktober 2019. Ini kan tenggat waktunya sampai dengan 17 Oktober 2024. Nah, sanksi ini baru akan dikenakan kepada pelaku usaha nanti setelah tanggal 17 Oktober 2024. Jadi ada waktu yang panjang begitu. Waktu yang panjang. Jadi saat ini Kementerian Agama dan BPJPA itu lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat persuasif untuk menghimbau para pelaku usaha agar segera mengurus sertifikasi halal. Tapi sanksi itu tidak berlaku bagi produk yang seperti Mas Egen katakan itu sudah bersertifikat sebelumnya. Ini yang berlaku yang belum mengurus belum. Begitu ya. Betul sekali Mas Egen. Pak Jani, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi Planet. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.